Halo semuanya, video ini merupakan pesan dari alam semesta untuk kebutuhan jiwamu per saat ini sampai dengan jangka waktu tertentu. Topik-topik yang diangkat bisa sudah kamu sadari, namun bisa juga belum. Semoga bisa bermanfaat ya. Silahkan hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menyematkan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Halo Capricorn, selamat datang di channel saya. Ini adalah video pesan semesta untuk kalian mengenai detail pekerjaan atau karir kalian di tahun 2025. Video ini untuk yang saat ini sedang menganggur, sedang bekerja untuk orang lain maupun yang sedang berwira swasta, sedang berusaha membuka bisnis sendiri. Oke? Kita langsung lihat ada kartu-kartu apa untuk Capricorn, nanti kita baca sama-sama ya. Capricorn, please. Messages from the divine for Capricorn, please. Work related. Oh, okay. Wow. Saya akan ambil yang ini, yang paling atas sama yang paling bawah karena udah terlanjur kelihatan. Capricorn, please. One more, please. Oh, nice. Wow, saya Capricorn Rising, jadi saya seneng banget nih dapet King of Pentacles. Capricorn, please. Messages from the divine for Capricorn, please. Related to work, career, and business. Thank you. No, one more. I need one more. Klarifikasinya 2 kartu. Capricorn, please. Thank you. Okay. Satu oracle card. Wow. I see. Capricorn. Okay. Kartu yang keluar adalah Three of Wands, Death, King of Pentacles dengan klarifikasi Four of Wands, dan Justice. 2 kartu ini yang kamu dapat adalah gambar yang atas yang lebih suram daripada yang bawah. Jadi energinya seperti reverse, seperti terbalik. Justice reverse, Four of Wands reverse. Oke. Kartu oracle yang kamu dapat adalah Mask, topeng. Capricorn. Pesan semestanya untuk kamu kayaknya harus hati-hati. Nomor 1 ya, harus hati-hati, harus waspada untuk segala hal yang ada hubungannya dengan uang. Dengan urusan uang tuh kamu harus hati-hati. Entah itu di dalam diri kamu sendiri, kamu harus hati-hati dalam mengeluarkan uang, menghabiskan uang. Tapi yang paling kuat yang saya rasakan adalah apabila kamu harus berurusan dengan orang lain mengenai uang. Kenapa? Karena 2 kartu reverse ini dan kartu mask, topeng, ini rasanya tuh seperti ada orang-orang yang mungkin licik, orang-orang yang mungkin mau menangnya sendiri, mau keuntungannya sendiri, tapi apa yang kamu butuhkan itu nomor 2, nomor 3 daripada kebutuhannya dia, keinginannya dia, gitu loh. Jadi ada energi licik di sini yang saya rasakan. Three of Wands adalah energi hopeful kan. Kamu berharap sekali, kamu menunggu sekali.
Apabila mungkin kalau kamu saat ini sedang menganggur, sedang tidak ada pekerjaan, kamu berharap sekali ada yang bisa mempekerjakan kamu atau menarik kamu di bawah sayapnya, ya kan, dalam lindungan sayapnya. Akan ada. Yang saya rasakan tuh akan ada. Tapi dengan dua kartu ini, dengan kartu oracle ini, Capricorn diminta untuk waspada, untuk hati-hati. Kalau memang kamu harus menandatangani kontrak dengan adanya justice, baca baik-baik kontrak tersebut. Misalnya kamu akhirnya diterima, dipekerjakan di suatu perusahaan, biasanya kan kita harus taken kontrak ya, kontrak kerja. Baca baik-baik, jangan sampai belakangan kalau kamu ada masalah dengan mereka, kamu misalnya tidak dikasih pesangon atau kamu tidak dibayarkan uang lemburnya, apapun itu, baca baik-baik. Jadi yang saya rasakan nih, yes, feeling hopeful, merasa optimis, positif, berharap, punya harapan, itu bagus sekali. Karena itu yang akan membantu kita mendapatkan yang kita mau, yaitu pekerjaan, misalnya kamu menganggur. Tapi jangan sampai hanya karena kamu kepepet, kamu mengambil pekerjaan yang kontrak kerjanya tuh merugikan kamu. Contohnya tuh seperti itu ya. Untuk yang saat ini sedang bekerja, yang saya rasakan di sini adalah plagiat, copycat, orang-orang di tempat kamu bekerja yang mungkin berusaha mengcopy, memplagiat hasil kerja kamu. Orang-orang yang berusaha menyamakan apa yang kamu hasilkan dengan yang mereka hasilkan gitu loh. Jadi ada energi copycat, plagiat. Pokoknya energi-energi yang di balik layar nih, yang saya rasakan nih ya. Dengan 3 kartu ini, energi-energi yang di balik layar tuh sebisa mungkin kamu sudah bisa menerkanya atau menciumnya gitu ya. Menciumnya dari jauh hari, agar supaya kamu bisa terhindar atau kamu bisa menghindarinya secara sadar. Gue harus menghindari orang ini nih, karena dia kayaknya pakai topeng, kayaknya dia licik, kayaknya dia fake nice gitu loh. Baiknya tuh kayaknya palsu, kayaknya bukan beneran baik nih orang, kayaknya nggak tulus nih orang gitu loh. Jadi yang saya rasakan ada energi plagiat, ada energi copycat, mengakui hasil kerja kamu sebagai hasil kerjanya. Kalau kamu bekerja sama perusahaan, jadi kemungkinan akan ada orang-orang yang seperti itu di lingkungan kerja kamu. Yang ketiga, untuk kalian yang wira swasta, yang saya rasakan di sini untuk yang wira swasta, dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan pemerintahan, pastikan kamu mempelajarinya baik-baik. Jadi biasanya kalau kita bikin suatu usaha kan seringkali akhirnya, terutama kalau misalnya perusahaan kita, usaha kita itu membesar ya, pada akhirnya kita harus berurusan dengan departemen pemerintahan kan, misalnya bikin izin ini, bikin izin itu, memastikan bahwa usaha kita itu bisa lancar gitu kan. Bukan berarti pemerintah akan mencurangi kamu, enggak. Tapi kalau kamu tidak hati-hati dalam mempelajari dokumen-dokumen tersebut, nanti kamu yang akan kejeblos gitu loh. Atau kamu dibikin bolak-balik datang ke kantor pemerintahan untuk stempel ini, cap itu, karena kamu tidak mempersiapkan diri. Jadi ada hubungannya dengan dokumen-dokumen, karena justice di sini berhubungan dengan hukum, berhubungan dengan legal system, sistem legal, sistem hukum, berhubungan dengan dokumen hukum. Itu benar-benar kamu harus pelajari, Capricorn. Jadi kalau untuk yang usaha, sangat penting untuk kamu bisa mempelajari semua aturannya dan memastikan kamu berada di dalam koridor tersebut. Karena dengan adanya death di tengah-tengah sini, yang saya rasakan energi death ini adalah energi di mana saya tidak mendoakan ya. Ingat, saya Capricorn rising, jadi saya tidak mendoakan. Saya juga nggak mau kedapatan energi yang negatif ini kan, 3 kartu ini. Tapi sekali 2 kali pasti kita akan ada kejeblosnya. Ingat, 2025, 1 tahun ke depan itu kan panjang. 1 tahun itu kan panjang. Pasti akan ada kejeblosnya. Mungkin akhirnya kita benar-benar harus dibuat keluar masuk kantor pemerintahan untuk minta stempel, minta cap, minta izin.
Atau pada saat kita lengah, ada aja yang mengcopy pekerjaan kita. Kalau misalnya kita bekerja di suatu perusahaan, kalau kita misalnya menganggur dan berharap mendapatkan pekerjaan yang baik, ternyata bos kita main curang mengenai usahanya, sehingga mau nggak mau baru kita bekerja 3 bulan di situ, perusahaan tersebut udah bangkrut gitu kan. Jadi pasti ada aja lah minusnya. Dengan 3 kartu ini nih udah pasti kita akan ada minusnya lah, akan ada negatifnya. Nggak mungkin 1 tahun ke depan kehidupan kita happy-happy aja. Pasti ada up and down kan, naik turun ritme kehidupan kita. Tapi death di sini yang saya rasakan, setiap kali kamu jatuh, kamu akan langsung memperbaiki diri, memperbaiki mindset kamu, cara pandang kamu, dan akhirnya bangkit untuk kemudian mencapai King of Pentacles. Jadi kayak death ini, energi transformasi ini akan menjadi pemicu, trigger untuk kamu bisa sukses. Karena kalau kita melakukan transformasi, itu udah otomatis kan kita merubah diri kita, merubah cara kerja kita, merubah cara berpikir kita. Dan justru perubahan-perubahan itulah yang akhirnya akan mengantarkan kita ke sini, King of Pentacles. Dan trial and tribulation-nya, cobaan-cobaan, ujian-ujiannya, tes-tesnya, ya ini, 3 ini. Kita akan menghadapi orang-orang yang licik, menghadapi orang-orang yang fake nice, palsu, orang-orang yang egois mungkin. Tapi dari situ, dari energi-energi ini, justru kita akan sampai di energi transformasi perubahan. Kalau sudah sampai di sini dan kita sukses, kita lulus, dan saya rasa kita akan sukses dan lulus karena selanjutnya adalah King of Pentacles. Perjalanan kita menuju King of Pentacles, terlepas kita cewek atau cowok, perjalanan kita menuju kesuksesan akan lancar, akan mulus jalannya, karena kita sudah belajar dari pengalaman gitu loh. Jadi mungkin untuk 2025 ini hal-hal yang perlu diwaspadai ada, tapi kalaupun akhirnya kita jeblos pun dengan energi death, ini energi powerful sekali soalnya. Dengan energi death, kita pasti akan bisa juga mencapai kesuksesan yang kita inginkan, yang kita harapkan. Dan ingat, King of Pentacles adalah energi raja yang paling kaya loh. Kaya materi terutama, kaya uang, kaya barang. Jadi yang saya rasakan King of Pentacles ini pada akhirnya kita akan menjadi King of Pentacles, which is Pentacles kan memang energinya Capricorn sebagai zodiak tanah, ya kan? Tapi ya itu, pesan semestanya adalah hati-hati dengan 3 energi ini. Orang-orang yang bertopeng misalnya, dokumen-dokumen yang kamu tidak pahami 100%, kalau ada yang nggak paham, tanya sampai kamu jelas, supaya nanti di kemudian hari kamu tidak merasa dibohongin gue gitu loh. Four of Wands di sini yang saya rasakan ya itu tadi, kestabilan secara keuangan naik turun. Mungkin kamu bekerja di suatu perusahaan, kamu menganggur terus kemudian dapat pekerjaan, kamu bekerja di situ baru 3 bulan udah harus keluar, udah harus cari kerja baru karena perusahaan tersebut ternyata gulung tikar gitu loh. Jadi Four of Wands kan adalah energi stabil seharusnya ya. 4 kaki meja itu kan stabil. Tapi karena kamu mendapatkan energi yang gelap, yang reverse, terbalik, jadi akan ada ketidakstabilan dalam hal keuangan atau dalam hal pemasukan uang. Oke? Anyway, Capricorn, nggak masalah, jangan khawatir karena ada death di sini yang akan menerima kamu untuk merubah diri, untuk kemudian menjadi King of Pentacles. Saya rasa begitu keluar dari energi transformasi dengan mindset yang baru, dengan gaya bergerak yang baru, kamu akan langsung mencapai sasaran. Ini pekerjaan yang cocok buat gue akan lakukan, gue akan sukseskan, gue akan tekun di situ, dan akhirnya uang masuk. Oke? Anyway, good luck ya Capricorn. Kita jumpa lagi selanjutnya. Bye.